Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Sebelum firman Tuhan dibagikan, minta Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Mari tundukkan kepala, kita panggil nama Yesus. Tuhan Yesus tercinta, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk memiliki iman yang tidak goyah. Iman yang bekerja melalui kasih. Kasih Yesus di hidup kami. Sampaikan pesanmu yang praktis akan menolong setiap kami. Bukan menjadi lebih baik, tapi untuk menjadi seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1-5. Iman yang tidak goyah itu seperti apa? Saya kasih dulu satu kalimat saja rangkumannya. Iman yang tidak goyah adalah iman yang bekerja melalui kasih. Bukankah yang terbesar adalah kasih? Bukan iman atau pengharapan. Jadi kalau kasih adalah fondasi, iman kita pasti akan teguh berdiri. Diterpa angin badai pun tidak akan goyang. Sebab siapa mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan lebih dulu, orang itu berada di titik aman. Iman seperti apa yang unshakable, tidak bisa digoncangkan. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih Yesus. Saya bacakan dulu ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Baca ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini ayat masnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman sejenis ini yang tidak akan pernah goyah. Iman yang bekerja melalui kasih. Pertama-tama ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di sini Rasul Yohanes menjelaskan tentang proses lahir baru. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hari itu kita lahir kembali, tapi bukan melalui rahim mama, tetapi oleh Roh Kudus, oleh firman. Waktu kita lahir baru, kita lahir dari Allah, di hari kita percaya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, maksudnya kalau kita dilahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus, kita pasti akan mencintai Kristus. Karena sejak hari itu, kalau kita berdoa, doanya udah Bapa kami. Karena zaman dahulu kita hanya tahu Yesus dari jauh. Kita menganggap Yesus itu tokoh agama. Atau lebih tepatnya, banyak orang beranggapan bahwa Yesus Kristus hanyalah sebuah agama. Tapi waktu hati kita mengalami pekerjaan atau karya Roh Kudus, kita dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran. Hari itu kita nggak lagi memanggil Tuhan itu sesuatu yang jauh. Dia bukan lagi seorang pribadi yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Melainkan setiap kali kita berdoa pejamkan mata, kita berhak berkata, ya Bapa, ya Aba, Bapa kami di dalam sorga. Otomatis pasti hati kita mengasihi Tuhan yang melahirkan kita. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah musuh iman. Kalau sama Tuhannya pasti gak ada masalah, karena Tuhan itu baik dan sempurna. Nah, masalah kita itu horizontal dengan sesama atau saudara seiman. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, Dia yang melahirkan, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang lahir daripadanya. Jarang yang namanya sesama saudara sibling atau kakak beradik itu berantem sama papa mamanya. Biasanya mereka berantem di antara mereka. Nah, masalah kita di sini kita dicobai. Kalau sama Tuhan itu sempurna. Jadi kalau ada orang yang kecewa sama Tuhan itu agak keterlaluan. Mana bisa sih Tuhan sebaik itu loh, Dia hutang apa sama kita. Kita gak masuk ke neraka aja, kita harus berterima kasih selama-lamanya. Tapi lupakan orang yang bisa kecewa sama Tuhan. Seharusnya kita ini gak akan pernah berantem sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Dan kita gak mungkin bisa punya alasan untuk dendam atau kesel sama Tuhan atau hati kita jengkel sama Dia. Gak bisa. Karena Dia itu selalu memberi, tak pernah kembali. Dia tak pernah minta kembalian.
Tapi yang seringkali menggocoh kita itu justru saudara seiman. Yang melahirkan kita itu kita no problemo, tidak ada masalah. Tetapi yang dilahirkan daripadanya, orang di kiri kananmu saudara seiman, itu yang biasanya jadi masalah dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan bilang begitulah, kita sendiri sering jadi masalah buat orang. Kita loh, seringkali menjadi salibnya orang lain. Tapi Alkitab ini dengan jelas berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, saya tambahi satu kata aja, harus mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Musuh iman terbesar itu ternyata bukan ketidakpercayaan, tapi kepahitan. Orang yang pahit hatinya, orang yang benci sesamanya, apalagi saudara seiman, orang yang dibentuk gak jadi, mereka yang konflik batiniah, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima kelemahan orang lain, tidak mau juga saling sabar, panjang sabar satu dengan yang lainnya. Orang seperti itu biasanya imannya cepat lambat akan goyah kepada Tuhan. Karena ujian kita, pembentukan terjadinya bukan vertikal. Karena kita nggak bisa dibentuk karena Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menjadi salib kita. Dia itu berkat. Berkat dengan B huruf besar. Ujian kita sesungguhnya itu horizontal dengan sesama kita. Nah, faith is formed and faith is also shaken. Iman itu dibentuk, dibuat kokoh, bahkan iman pun digoyangkan karena saudara seiman. Itulah sebabnya hati-hati. Sangat tricky, sangat menjebak sekali. Orang kira bahwa untuk menguatkan imannya, dia harus tambah percaya. Dia harus pompa-pompa. Dia harus positive thinking. Dia harus iman-imani. Siapa bilang iman itu mengiman-imankan? Kalau kita mau punya iman lebih besar, perbesar kasih. Kasih kepada sesamamu. Waktu iman kita itu segitu, tapi kalau kasih kita segini, cepat lambat iman itu akan menyusul size-nya seperti kasih. Seorang mama yang cinta pada anaknya, apalagi jikalau semata wayang, jikalau ada orang jahat datang, dia gak akan peduli kalau mama itu kalah kuat dengan laki-laki, badannya sebelah sana besar dan kekar, mama itu kurus kerempeng, tapi kalau anaknya dalam bahaya, dia mungkin tidak beriman pada kekuatannya. Dia tahu dia gak akan mampu mengalahkan penjahat itu. Tapi karena kasihnya sebesar itu, kasih ibu kepada beta, tak terhingga. Seperti lagu itu yang kita sering kali nyanyikan waktu masih kecil. Kasih mama itu tiada duanya, tapi karena dia mau menyelamatkan anaknya, dia pasti akan lawan tuh penjahat. Dan dia gak peduli kalau kalah size atau kalah kuat. Dia akan lawan untuk melindungi anaknya. Pada akhirnya, iman itu mengikuti kasih. Kalau kasihnya segini, iman pasti menyusul nanti. Dia gak akan peduli. Dia gak akan lihat kelemahannya. Dia percaya, bukannya hanya dia percaya, dia harus kalahkan penjahat itu demi menyelamatkan anaknya. Kasih adalah kuasa iman itu sendiri. Iman yang besar, yang kokoh, yang tegas, yang teguh berdiri adalah iman yang bertumpu pada kasih Yesus di dalam hidup kita. Dan kasih itu harus kita manifestasikan kepada sesama kita. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu ada kalimat berikutnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ingat mama tadi yang melindungi anaknya, sebuah ilustrasi saja. Jadi gak berat. Dia gak keberatan untuk taruh nyawa. Dia juga tidak akan keberatan untuk melawan. Dia gak hitung-hitungan apa bisa gak ya. Mikir nanti kalau anaknya dalam bahaya. Karena dia sangat cinta kasih mama kepada anaknya, sama sekali tidak berat hati untuk mempertaruhkan segala sesuatu. Demonstrasi iman sesungguhnya adalah ketaatan. Seseorang bisa mengaku-ngaku dia beriman pada Tuhan, tunjukkan dalam perbuatan. Iman yang gak goyah itu sebesar apa sih size-nya? XL kali atau extra large? Bukan. Iman itu secukupnya biji sesawi. Yang penting tujuannya. Kalau hati kita niat atau niat hati untuk mentaati. Jikalau kita mau taat pada firman Allah, Tuhan yang akan kuatkan iman kita. Tuhan yang akan tambahkan iman kita. Tuhan itu yang akan bertanggung jawab atas kita.
Jadi ketaatan adalah wujud iman. Dan orang kalau mau taat pada Tuhan itu kalau nggak mengasihi dia, akan keberatan. Saya harus taat atau patuh pada peraturan di negara. Di negeri ini adalah negara hukum. Kita nggak boleh terus kekerasan dalam rumah tangga, KDART. Saya tidak pukul anak saya, bukan karena saya takut di penjara meskipun ada hukumnya. Bukan saya takut dituntut di pengadilan atau ditangkap oleh aparat, bukan. Saya patuh pada hukum, tapi motivasi saya tunduk pada hukum itu bukan karena takut atau ketakutan, tapi karena kasih. Jadi bagi saya nggak berat untuk tidak pukul anak, karena saya cinta mereka setengah mati. Bukan hanya tidak memukul mereka, saya bahkan rela untuk menyerahkan nyawa saya jikalau ada orang membahayakan mereka. Saya tidak berpikir dua kali, tidak keberatan hati untuk menaruh badan saya sendiri sebagai resiko atau sebagai pengganti. Itu dia, kasih adalah motivasi. Sebab ini tandanya kalau kita mengasihi anak Allah, ini tandanya kita beriman, yaitu kalau kita melakukan perintahnya. Dan perintahnya itu gak berat jikalau iman kita bekerja melalui kasih. Makanya itu iman itu gak perlu dipompa-pompa seperti ban depan, ban belakang atau ban serep di mobil kita. Gak perlu, iman itu gak usah dipompa sama sekali. Hiduplah dalam kasih, imanmu akan semakin besar tiap hari. Dan gak perlu besar-besar, imannya pasti tepat guna ketika diperlukan iman itu ada. Jikalau anak manusia datang, anak Allah datang, adakah ia menemukan iman? Iman itu bukan size-nya. Iman itu fungsinya nanti pada waktunya iman itu akan beraksi. Yang penting kita tiap hari hidup dalam kasih. Dan kasih itu bukan hanya kasih secara vertikal ke atas. Kasih itu latihannya ke samping, ke kanan kiri. Hiduplah dalam kasih. Maka imanmu pasti akan beraksi. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Seperti mama tadi yang melindungi anaknya, Anda akan terkejut. Tiba-tiba ada super power di dalam diri seorang ibu. Karena itu, jikalau kita melihat seekor hewan contohnya, waktu dulu saya sekolah di Kanada. Diperingatkan kalau kelihatan bear atau grizzly bear atau kelihatan beruang yang jenis terbesar itu grizzly. Warnanya coklat begitu, karena kami tinggal di daerah-daerah yang ada hutan-hutannya kan. Nah waktu kelihatan seperti itu, mendingan langsung masuk ke rumah aja. Karena mama bear kalau sama anak-anaknya akan menjadi 7 kali lebih kuat. Belum lagi beruang memang sudah kuat. Kalau ada anak-anaknya dan dia merasa anak-anaknya dalam bahaya, mereka jadi dahsyat. Iman itu begitu. Ketika dia memang sudah waktunya beraksi, asal kita hidup dalam kasih, waktu diperlukan suatu hari nanti, Tuhan akan menjawab. Iman itu gak mungkin bertepuk sebelah tangan. Karena Alkitab mengatakan barang siapa berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Iman tidak bertepuk sebelah tangan. Setiap kali iman itu beraksi asal motivasinya kasih, boom! God appears. Tuhan akan muncul. Ya. Akan ada supernatural blessing. Akan ada supernatural power. Ada kuasa supranatural di sana. Ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Intisari iman itu bukan iman untuk mendapatkan. Aku imani atau beriman pada iman. Oh Tuhan, aku punya iman yang dahsyat. Aku bisa dapat segala sesuatu yang ku mau. Aku bisa dapat rumah, mobil, segala sesuatu yang idaman. Atau apa yang dagingku inginkan. Bukan. Iman itu intisarinya terakhirnya cuman ini. Allah adalah kasih. Iman itu berpusat pada satu pribadi. Untuk mengenal pribadi ini dan mendengarkan suaranya. Dan menuruti firman-Nya. Pribadi itu adalah Yesus, anak Allah. Saya ulang lagi ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bosnya imanku bukanlah diriku dan apa yang ku mau. Bosnya imanku adalah dirinya, Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi kehendak serta firman-Nya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan dia adalah kasih. Mari kita hidup dalam kasih setiap hari. Siap-siap ketika iman kita beraksi. Tuhan akan muncul dengan cara yang tidak terduga untuk menjawab imanmu dengan cara yang ajaib. Mari letakkan tangan kita di dada kita seperti ini. Mari kita minta kasih Tuhan memulihkan kita. Dan minta kasih itu bekerja dengan dalam jiwa kita. Menghasilkan iman yang dahsyat. Iman yang tidak goyah. Iman yang bekerja melalui kasih-Nya.
Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan, kita buat komitmen ini. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah dunia. Tuhan Yesus, Kau ajari kami bahwa iman yang bekerja melalui kasih adalah iman yang paling dahsyat. Kami sadar hari ini Tuhan bahwa iman seperti itu yang mengalahkan dunia karena berpusat pada Kristus dan kehendak-Nya. Kami ingin kembali ke poros kehendak Allah di hidup kami mulai hari ini. Sejak kami mendengarkan firman ini, kami mau melakukan firman Tuhan. Ya, sekarang kami mengerti, iman bukan untuk dipompa. Iman bukan untuk besar-besaran. Iman kami sederhana. Live, hidup, every day, setiap hari. Dalam kasih Yesus. Dan praktekkan kasih itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Hanya itu saja. Dan dari situ, Tuhan bawa kami from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan lebih besar. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah mendengar firman ini. Meteraikan dengan kemenangan-kemenangan. Biarkan iman mereka diurapi untuk waktu-waktu ke depan. Untuk hari-hari esok. Penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin.